Pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 telah berakhir. Lantas bagaimana evaluasi operasi ketupat 2026? Selengkapnya kita akan berbincang melalui sambungan virtual dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang, salam presisi. Salam presisi Bapak, kita sudah melihat ya bagaimana pelaksanaan arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2026. Dari Korlantas Polri, bagaimana evaluasinya secara menyeluruh? Operasi ketupat sudah berlangsung, arus mudik dan arus balik sudah berlangsung. Alhamdulillah, arus mudik juga bisa kita kelola dengan baik, dengan manajemen rekayasa lalu lintas, dengan skenario-skenario. Demikian juga arus balik sudah berjalan dengan bagus, berkelola dengan baik. Alhamdulillah, untuk evaluasi laka lantas juga ada penurunan. Laka lantas fatalitas korban meninggal dunia itu turun 30,41%. Untuk peristiwa kecelakaannya turun 5 sekian persen. Jadi sementara pelaksanaan daripada operasi ketupat dengan tagline mudik aman keluarga bahagia sudah selesai. Oke, Pak Agus, sekitar 15-22% pemudik masih belum kembali ke Jakarta. Apa prediksi dari Korlantas Polri mengingat besok ini sudah kembali bekerja? Bagaimana pengaturan agar memang tidak terjadi kemacetan dan juga bentrokan dengan waktu orang-orang kembali pergi ke kantor? Sesuai dengan rencana memang arus balik ini ada 2 tahap ya. Tahap pertama tanggal 24 yang langsung take out daripada one way nasional arus balik dipimpin oleh Bapak Kapolri, dan tahap kedua adalah tanggal 28-29. Saat ini kami masih berada di jalan untuk mengelola rekayasa lalu lintas. Mulai kemarin kami sudah memberlakukan manajemen rekayasa lalu lintas one way tahap pertama dan one way tahap kedua dari kilometer 263 hingga 70. Kami laporkan per hari ini pagi ini tidak ada perpanjangan one way nasional, hanya sampai kilometer 260 hingga 70. Masuk kilometer 70 kami lakukan manajemen rekayasa lalu lintas kontraflow lajur 1 dari kilometer 70 hingga 55. Alhamdulillah arus balik tahap kedua ini cukup terkendali. Prediksi daripada flow traffic counting tidak terlalu tinggi, jadi masih tinggi pada saat tanggal 24 arus balik tahap pertama sampai 256.338. Ini sudah terkelola dengan baik untuk tahap kedua ini. Pak Agus, di dini hari tadi sempat ada kemacetan mengular di jalur Pantura Cirebon, katanya sampai 13 km. Terlepas saat ini one way sudah tidak diperpanjang lagi, apa evaluasi yang akan dilakukan Korlantas agar memang Lebaran di tahun depan tidak ada kemacetan lagi yang mengular secara khusus di jalur Pantura? Baik, terima kasih. Hari ini masih ada one way tahap 2 ya, dari 263 hingga 70. Sehingga memang beban arteri ini cukup berat. Namun demikian para Kapolda, Dirlantas, Kapolres, Kaslantas ada di lapangan. Ini Lebaran memang puncak arus dan balik ini cukup tinggi sehingga mobilitas memang lebih tinggi ya. Maka dari itu kepadatan itu sudah dikelola dengan eksekusi rekayasa lalu lintas baik yang ada di arteri. Kami juga menghimbau sebetulnya untuk SKB tentang pembatasan sumbu 3 ini juga mestinya harus ditaati semuanya sehingga betul-betul kita memprioritaskan kepada juta-juta arus mudik dan arus balik termasuk juga pada saat ini. Tadi Anda menyebutkan bahwa untuk angka kecelakaan menurun drastis ya Pak, tapi kita masih membahas bahwa ternyata masih ada sejumlah kecelakaan yang terjadi. Apa evaluasi yang akan dilakukan oleh Korlantas agar di mudik tahun depan benar-benar angka kecelakaan bisa semakin ditekan? Indikator salah satu keberhasilan adalah keselamatan ya, karena memang mudik aman keluarga bahagia itu harus aman dan selamat. Maka dari itu data daripada peristiwa kecelakaan itu ada penurunan, termasuk fatalitas korban meninggal dunia juga sampai turun 30, sekian persen. Ini alhamdulillah. Tentunya ini berkat satu tentunya adanya semua stakeholder turun, termasuk juga kebijakan pemerintah yang tepat kaitannya dengan
work from anywhere dari dua tahap, termasuk juga kaitannya dengan pembatasan SKB suku 3. Ini untuk bisa bagaimana memberi prioritas kepada duta-duta pemudik dan balik untuk bisa menikmati perjalanan. Nah, ini cukup strategis kaitannya dengan SKB ini. Demikian juga adanya pos-pos pengamanan, pos-pos pelayanan, masuk juga penggunaan teknologi untuk memantau flow daripada pelaksanaan arus balik dan arus mudik. Baik, salah satu hal yang menjadi arahan juga Pak dari Presiden Prabowo adalah penggunaan mobil listrik. Artinya kita bisa melihat di tahun depan sepertinya akan semakin banyak pemudik yang menggunakan mobil listrik. Nah, bagaimana rencana untuk menambah ketersediaan SPKLU di jalur-jalur tol untuk mudik ke depan? Tentunya juga demikian, karena tahun 2026 nanti akan kita evaluasi, termasuk juga SPKLU, tentunya nanti juga kita arah ke kendaraan listrik, ya ini harus diperbanyak. Pada saat rapat koordinasi tentunya ini akan kami sampaikan dan semua stakeholder negara hadir untuk siap melayani mudik tahun depan. Apa yang menjadi evaluasi tahun ini tentunya akan disempurnakan, akan ditingkatkan untuk tahun depan untuk melayani sebanyak-banyak untuk masyarakat, khususnya duta-duta pemudik dan arus balik yang tentunya ini harus kita amankan dari jauh sebelumnya. Ya, kalau tadi kita banyak membahas terkait dengan pengemudi di jalur tol ya Pak, kita sekarang akan fokus di pelabuhan. Di pelabuhan, di arus mudik sih Pak yang ada antrian kendaraan, misalnya di Pelabuhan Gilimanuk, di Pelabuhan Merak. Terakhir Pak, apa catatan dari Korlantas Polri untuk mengevaluasi antrian kendaraan menuju ke pelabuhan? Kemarin Pak Kapolri langsung meninjau ke Bakauheni dan Merak, kami mendampingi. Proses daripada mekanisme skenario di pelabuhan cukup bagus. Jadi sudah dipersiapkan kantong-kantong parkir, sudah disiapkan buffer zone. Demikian juga apabila kondisi hijau, kuning, merah, skenario-nya sudah kita siapkan. Sampai emergency plan, Pak Kapolri sudah memberi arahan bagaimana nanti akan dilakukan delay system. Namun demikian, kemarin hasil kunjungan Bapak Kapolri di Bakauheni dan Merak cukup terkendali. Jadi sistem distribusi daripada pelabuhan antar pelabuhan sudah disiapkan lebih awal dari para stakeholder yang punya kepentingan kaitannya dengan proses penyeberangan kendaraan baik yang ada di Bakauheni, Merak, termasuk juga di Gilimanuk. Di Gilimanuk nanti akan kita evaluasi karena tentunya harus kita banyakkan kantong-kantong parkir ya, termasuk buffer zone. Apabila nanti antri untuk penyeberangan itu bisa dimasukkan di buffer zone yang sudah kita evaluasi pada saat akhir daripada kegiatan kemarin. Baik, tentu catatan-catatan akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan operasi ketupat di tahun-tahun mendatang dan kita harapkan semoga di puncak arus balik gelombang kedua hari ini benar-benar seluruh masyarakat bisa kembali ke ibu kota dalam keadaan selamat. Terima kasih Kak Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho sudah berbincang bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.